Shalom saudara, kompetisi. Ya, itu adalah hal yang dituntut oleh sekolah dan pekerjaan supaya kita bisa diakui dan terus eksis. Tidak heran kalau seseorang dapat menggunakan segala cara untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Dari flexing skill sampai koneksi orang dalam. Tapi sebenarnya apakah kita sebagai insan Pentakosta menggunakan cara yang sama dengan orang dunia? Kita akan temukan jawabannya dalam Voice of Pentecost kali ini. Cara orang Israel menang dalam setiap peperangan dapat kita adaptasi sebagai suatu pola. Tuhan melarang raja-raja Israel untuk memelihara banyak kuda supaya memperkuat pertahanan mereka. Padahal waktu itu bangsa lain seperti Mesir menggunakan jumlah serta kemegahan kuda serta kereta mereka untuk dapat memenangkan perang. Lalu bagaimana bangsa Israel untuk menang perang pada waktu itu? Setidaknya ada dua prinsip penting yang menjadi rahasia kemenangan bangsa Israel. Prinsip yang pertama, mereka diminta untuk hidup takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Bukan kuda atau kereta perang yang membuat mereka menang perang, tapi apakah bangsa Israel sedang hidup takut akan Tuhan atau tidak. Sikap takut akan Tuhan inilah yang akan menjadi bukti bahwa bangsa Israel menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Prinsip yang kedua adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada seseorang atau bangsa yang terikat perjanjian dengannya. Tanda perjanjian Tuhan kepada seseorang biasa disahkan dengan penumpangan tangan atau penuangan minyak urapan. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak diberikan kepada semua orang, karena kemenangan adalah pemberian Allah kepada orang-orang pilihannya. Ketika Tuhan berperang ganti kita orang yang diurapinya, maka kemenangan sudah pasti kita raih bersama dengan Dia. Kita sebagai insan Pentakosta perlu memiliki beberapa aspek atau gaya hidup untuk menjalani kehidupan yang adalah medan peperangan. Yang pertama, hidup sebagai pribadi yang diurapi. Waktu seseorang lahir baru, Roh Kudus memeteraikan perjanjian rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan terus berkarya dengan pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, sehingga ada urapan dan kuasa bagi kita untuk menyelesaikan amanat agung. Pengurapan inilah yang membuat kita berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Tapi bagaimana caranya? Pengurapan itu yang akan mengajar kita mengerjakan hal-hal sulit, menuntun untuk mengambil keputusan tepat, dan menolong untuk menerobos tantangan dalam menjalankan panggilannya. Tapi, kita perlu menjaga pengurapan dengan hidup intim dan takut akan Allah. Karena kedua hal tersebut akan membuat urapan selalu baru setiap pagi dan menjadi persediaan minyak di dalam buli-buli kita. Jadi, kehintiman dan hidup kudus adalah sikap yang kita butuhkan untuk memperoleh hidup yang berkemenangan. Yang kedua, hidup senantiasa mengandalkan Tuhan. Mazmur 20 ayat 8 menulis bahwa saat orang lain memegahkan kereta dan kuda, tetapi umat yang diurapi Tuhan lebih memilih untuk bergantung kepada Tuhan yang menjadi sumber kemenangannya. Di saat orang lain mengandalkan hal-hal di luar Tuhan seperti pengalaman kerja, fasilitas, atau bahkan orang dalam, disitulah saatnya anak Tuhan untuk memilih mengandalkan Tuhan. Karena menggunakan jalan pintas untuk memenangkan kompetisi bukanlah kecerminan dari sikap mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti belajar dan mengembangkan diri. Meningkatkan keahlian dan keterampilan adalah keharusan bagi kita insan Pentakosta. Memiliki teman dan relasi yang positif akan menambah wawasan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan untuk mengupgrade diri, disitulah Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mendukung panggilannya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang diurapi tapi masih mengalami kekalahan? Ada anak Tuhan tapi tetap kalah tender atau gagal dipromosikan di kantornya. Apakah itu karena dosa atau Tuhan sengaja memberikan kekalahan bagi mereka? Jawabannya adalah kesuksesan dan prestasi tidak ditentukan dari standar dunia. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk mengalami kekalahan karena untuk menerima sesuatu yang lebih baik atau untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang merugikan di kemudian hari. Contohnya adalah Tuhan Yesus. Ia disalibkan dan terlihat tidak berdaya dan seperti kalah dalam perlombaan dunia. Yesus seperti kalah di hadapan orang Farisi, orang Romawi, bahkan iblis. Tapi yang dunia tidak tahu adalah Yesus justru menang dari rintangan yang ada untuk menyelesaikan panggilannya di bumi. Yesus menang melawan ketakutan, intimidasi, pencobaan. Dan yang pasti, Tuhan Yesus menang atas maut.
Kemenangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenangan untuk seluruh umat manusia dari belenggu dosa. Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang yang diurapinya, tapi kita harus melihat dari kacamata Allah untuk memandang dan memaknai kemenangan itu. Jadi jawaban untuk pertanyaan di awal tadi adalah, kita insan Pentakosta yang diurapi Tuhan harus memiliki cara hidup yang berbeda dari orang dunia, terutama dalam cara kita memandang dan meraih kemenangan. Orang dunia bisa menggunakan cara-cara yang salah untuk meraih kemenangan, tetapi kita memiliki cara sendiri untuk meraih kemenangan yang diberikan Tuhan. Marilah kita memiliki keintiman yang berkualitas dengan Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah yang membawa kita hidup dalam pengurapan untuk meraih kemenangan dari Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. 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 Lihat kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala barata kala bashi. Hura barata kala la 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 barata kala barata kala barata kala bashakala. Shakala la 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 barata kala la 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 barata kala la la barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashakala bashi. Shiki la 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 barata kala Terpujilah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau mengundang setiap kami untuk hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapak. Kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapak.
Terima kasih Tuhan membawa kami untuk memasuki di bulan Februari Tuhan di tahun 2023 ini. Kami percaya Tuhan sepanjang bulan ini penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami, tuntun kami selalu mengatakan terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa yang begitu luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bahkan kami percaya pembaharuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami akan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya kami hadir di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan ditenggelamkan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami pulang Tuhan dari tempat ini Tuhan, ada berkat Tuhan yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan kepada firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan ya Bapa. Tegurlah kami, didiklah kami, ajarlah kami ya Bapa. Sehingga kami semakin mengerti Tuhan isi hati-Mu ya Bapa. Bila kami pulang dari tempat ini Tuhan, ada buah firman Tuhan menjadi renungan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bukan menjadi pendengar, tapi kami menjadi perlaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Bapa, mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siapkan hati untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
kita sama-sama sembah Tuhan yang layak menerima penyembahan dari setiap kita. Oh Yesus, Engkau layak kami sembah kami sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, Kau begitu ajaib. ajaib Tuhan, Ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau begitu sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, dimanapun Tuhan saudara kami berada ya Bapa, hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, bersama-sama dengan Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang baru Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kasih mula-mula yang baru Tuhan, sukacita yang baru ya Bapa, damai sejahtera yang baru yang Kau berikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Bilang sama kanan kiri, ayo kita melompat untuk Tuhan. Ayo kita melompat untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau akan
Kaulah sumber kuatku, lembah yang melangkah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Masih mau lebih lagi? Amin. Amin. Saya percaya kita semuanya akan diberikan sukacita. Amin. 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 Tuhanlah gunung batu setiap kita. Amin. Dialah yang berikan kita keselamatan. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama deklarasikan. Kita akan perkatakan, bangkitlah jadi pemenang 3 kali. Bisa saudara? Amin. Amin. 1, 2, 3. Bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Haleluya. Kita
Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberkati kesehatan kami, keluarga besar kami, bisnis, usaha pekerjaan kami oleh Saudara Yesus. Ini waktunya Tuhan kami akan menabur. Bila setiap tangan-tangan yang akan menabur, yang akan kembalikan Tuhan kesepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah Bapa yang akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Engkau senantiasa menjagai kami dan melindungi kami ya Bapa. Bapa, kami mau memberi dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukisan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kami mau tinggikan Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan bila saudara bersaksi-saksikan kebenaran menyembah ku Tuhan, tinggikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Bila musik yang bermain, kita sama-sama menyembah Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkau begitu sungguh ajaib.
Orata kararabashi kararabashi kirarabashi. Kurialabashi kiraramayarabashi kirarabashi. Hopastere tikiranotaya lalata kararabashi. Syakina glory. Syakina glory. Syakina glory. Hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Sabda terbuka. Iyaralabashi kararamayarabashi. Himasya kararamayarabashi. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat kerinduan, buat komitmen kami untuk selalu taat dan setia dengan Tuhan. Semua bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena Roh Kudus yang memberi kekuatan pada kami. Terima kasih Bapa, kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami boleh memenuhi undangan Tuhan. Semua karena Tuhan ingin memberkati kami. Roh Kudus, beracaralah, berbicaralah, ajarkan kami, buat kami mengerti tentang kehendak Tuhan, karena kami mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berikan perkataan sederhana penuh dengan kuasa dan seturut dengan isi hati Tuhan, sehingga kami semua diperbarui, kami semua diperlengkapi, kami semua dijadikan pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Kalau dulu waktu zaman saya masih SMP ya, STM saya baru punya handphone. Saya punya handphone itu mulai kerja. Zaman saya punya handphone itu masih pakai satelit. Ya. Jadi waktu itu Ericsson mereknya. Sekarang udah nggak ada lagi Ericsson. Jadi nggak pakai SIM card, nggak pakai satelit. Saya lupa nama handphonenya apa. Tapi handphonenya besar. Ya, walaupun besar, itu sudah satu kebanggaan punya handphone itu. Itu zaman dulu. Jadi nggak ada yang namanya polyphonic ringtone. Setelah itu baru keluar polyphonic ringtone. Lalu keluarlah 8210, itu terkenal Nokia kupu-kupu zaman itu. Lalu orang-orang yang punya kelebihan berkat, mereka beli N90 atau N91. Bentuknya panjang itu bisa dibuka, itu udah keren zaman dulu. Tapi handphone zaman dulu itu nggak bisa dan nggak pernah ada yang namanya status. Kalau sekarang karena handphonenya canggih, lihat di profile picture-nya, kita sudah tahu nih suasana hati orang itu. Karena ada status. Gitu ya. Kadang-kadang di profile picture-nya tertulis HTS. Saya bingung, apaan tuh HTS? Nggak taunya kata anak-anak zaman now, bilangnya hubungan tanpa status. Gitu. HTS. Ada yang tulis lagi nanti HTJ. Apa tuh HTJ? Hubungan tidak jelas. Gitu ya. Bahkan ada juga yang tulis TTM. Saya baru tahu tuh TTM. Apa tuh? Teman tapi mesra. Wah. Jadi banyak sekali status-status yang sekarang bisa kita lihat suasana hati daripada orang pemilik handphone tersebut. Kalau zaman dulu kan cari teman curhat gitu ya, terus nongkrong gitu ya, cerita, terus hangout gitu. Kalau sekarang kan HO ya, hangout. Kalau zaman dulu nggak ada tuh namanya hangout, ya, kumpul bareng gitu. Cuma sekarang ini ngelihat status profil kita bisa lihat suasana hati. Tapi tanpa update status, Tuhan tahu suasana hati kita. Itu Tuhan kita, luar biasa.
Makanya saya juga mau update status nih buat gereja ini. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Namanya STTS. Coba buka PowerPoint-nya. Ini STTS. Mungkin kalau sudah lihat gambarnya, udah bisa nebak-nebak apa tuh STTS. STTS bukan artinya status. Tapi STTS artinya sendiri tetapi tidak sendirian. Itu STTS. Sendiri tetapi tidak sendirian. Bukan sekolah tinggi-tinggi sekali, bukan. Ya, tetapi sendiri tetapi tidak sendirian. Itu arti STTS. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu firman Tuhan yang hidup, dan saya diingatkan kembali bahwa untuk menjadi pemenang kita harus tahu tentang ini. Yaitu kita harus menang dulu atas diri sendiri. Kita harus pulih dulu diri sendirinya, baru bisa jadi pemenang. Makanya Tuhan kasihkan tema ini. Yang sangat disayangkan, ada beberapa orang yang sebenarnya Tuhan mau bicara tapi hadir. Mungkin saya percaya itu seizin Tuhan. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan, percaya kita semua keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan, di sini adalah yang terpilih. Ya. Bilang kiri kanan, kamu terpilih. Nanti akan saya buktikan kalian terpilih. Oke. STTS, sendiri tetapi tidak sendirian. Kita lihat, orang di tengah itu sendiri, tapi sebenarnya dia dikerumuni oleh banyak orang. Sendiri tetapi tidak sendirian, STTS. Saya nyari gambar ini susahnya sangat-sangat amat susah. Gitu. Puji Tuhan, akhirnya dapat. Dan saya akan bacakan firman yang Tuhan tuntun, yaitu di kitab Matius. Next slide. Jadi kalau dari kitab Matius, ada hal yang dikatakan, yang ditujukan untuk para pembaca. Yaitu bahwa Yesus itu mengajar, lalu berkhotbah, dan menyembuhkan. Itu yang kitab Matius mau ajarkan ke kita. Jadi kalau kita baca dari pasal 5, sampai pasal 7, itu tentang khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus. Dari pasal 8 dan pasal 9, 2 pasal itu ada 10 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi kalau kalian belajar sekolah teologi, kalian akan belajar tentang doktrin ini. Nah, 10 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan setelah pengajaran, dimulai dari bukit sabda bahagia, ketika dia naik bukit, dia berucap sabda bahagia gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan pengajaran-pengajaran, hal menghakimi, hal berpuasa, hal memberi persembahan, memberi sedekah. Banyak sekali memberi persembahan ya, banyak sekali di situ. Hal tentang pengampunan, banyak sekali. Nanti bisa dibaca itu pasal 5 sampai pasal 7. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bawa saya ke pasal 8 ayat 1. Yaitu mujizat pertama setelah Yesus mengajar. Saya tertarik juga, sebenarnya saya pikir-pikir ini terlalu sederhana, ternyata kandungan di dalamnya luar biasa. Kita akan belajar 4 ayat ke depan, dan saya percaya kita semua akan diberkati. Amin. Kita mulai dari Matius 8 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia? Karena Yesus baru saja mengajar. Di mana Yesus mengajar, semua orang ada di situ, mau mendengarkan pengajaran Yesus. Karena pengajaran Yesus itu luar biasa. Pengajaran Yesus bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Saya banyak dipulihkan oleh perkataan Tuhan Yesus. Dan saya akhirnya memilih DNA seperti Paulus. Jadi setelah saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus, saya mulai mencari satu figur toladan. Figur toladan Rasul. Dan saya pilih Rasul Paulus. Tidak mudah, karena banyak sekali yang mengakui untuk menjadi Rasul Paulus itu tidak mudah. Tetapi puji Tuhan, bukan karena kekuatan kita, karena kekuatan Roh Kudus, saya dimampukan pelan tapi pasti untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Nanti saya akan bersaksi. Jadi setelah mengajar, Tuhan Yesus berjalan, melanjutkan perjalanannya, diikuti oleh massa yang mengikuti dia. Apa yang kemudian terjadi di ayat 2? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.
Katakan, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Sini luar biasa. Jadi dalam perjalanannya setelah mengajar, tiba-tiba ada seorang yang sakit kusta. Orang sakit kusta, saya tadinya tidak mengerti sakit kusta seperti apa. Tapi saya baru ingat, dulu saya pernah ke Kalimantan. Di sini ada orang Kalimantan? Oh ada ya? Ada ya, ada orang Kalimantan. Ya. Kota Kalimantan terkenal dengan Pontianak. Nasi ayamnya sama air jeruk. Jadi kalau saya makan nasi ayam di sana, wah enak bener. Dan kalau makan air jeruknya beda sama air jeruk di sini. Air jeruknya benar-benar air jeruk peras tanpa ada campuran, benar-benar murni dan kental. Jadi saya masih teringat sampai sekarang. Nasi ayamnya pun mewah. Ya, bukan nasi ayam Orchid Garden, bukan. Nasi ayamnya mewah sekali, gitu ya. Mewah sekali, sangat amat mewah. Dia punya sausnya, dia punya telurnya, lalu ada pilihan telur hitam atau telur yang putih, ya. Jadi ada telur hitam, gitu. Katanya sih buat obat, gitu ya. Jadi saya teringat sekali di Pontianak. Tetapi rupanya kalau kita jalan lebih jauh lagi dari Pontianak sekitar mungkin 1,5 jam atau 2 jam, ada namanya kota Singkawang, ya kota Singkawang. Di sana kasihan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kehidupan mereka adalah lebih banyak bertani dan kotanya tidak semewah Pontianak. Dan di sana terkenal dengan istilah, kalau orang Pontianak tahu, ada istilah namanya taiko, atau lepra ya, lepra, itu namanya lepra, taiko, lepra. Nah kalau mereka kena, itu ada yang sampai jarinya putus, penyakit kulit yang bisa memakan daging, itu penyakit kusta. Dan itu jenisnya menular, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu jenisnya menular. Ya. Dan saya baru mengerti gitu, oh ini yang namanya kusta gitu. Kalau kita lebih mengenal lepra. Jadi penyakit yang memang menakutkan, tanda kutip menakutkan. Bukan hanya menakutkan dengan orang yang sekitar, tapi juga yang menderita. Lebih kesian lagi itu, karena yang di sekelilingnya aja takut, apalagi yang menderita, dia ditakuti gitu. Dia dibuang. Ya. Makanya di sini dikatakan Tuhan, jika Tuhan mau. Ini luar biasa. Tuhan, jika Tuhan mau. Dalam kesedihannya, dalam ketakutannya dengan penyakit tersebut, dalam kekecewaannya, kesendiriannya gitu ya, dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan jika Tuhan mau. Bukan dikatakan Tuhan jika Tuhan bisa, Tuhan jika Tuhan mampu, tidak. Tapi dia bilang Tuhan jika Tuhan mau. Dia tidak paksakan kehendak, sekalipun dia berkehendak. Dia mengingini pemulihan, tetapi dia tidak memaksakan pemulihan itu dari Tuhan. Dia punya kerendahan hati, memohon, bukan memaksa, bukan menuntut, tapi memohon, Tuhan, jika Tuhan mau. Tetapi dilanjutkan, Tuhan dapat mentahirkan belum? Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Orang ini percaya bahwa ada kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Tetapi dia tidak memaksa Tuhan untuk menyembuhkan. Ada kuasa Tuhan untuk memberkati. Tetapi dia tidak memaksa Tuhan untuk memberkati. Dia hanya memohon kebaikan Tuhan. Ada kerendahan hati, ada hati hamba. Memohon belas kasihan Tuhan sehingga dia diberkati melalui pentahiran. Unik kata pentahiran ini. Bukan kesembuhan, tapi pentahiran. Orang yang sakit identik dengan kesembuhan. Tetapi dalam kasus ini, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah pentahiran. Cleansing dalam bahasa Inggris, pembersihan. Dia tidak mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tetapi tidak, dalam bahasa aslinya malah mentahirkan. Betul, terjemahan ini betul, mentahirkan. Ada hal-hal yang perlu dilakukan Tuhan dan bisa dilakukan Tuhan lebih dari sekedar penyembuhan. Pentahiran ini kandungannya luas sekali.
Beda dengan penyembuhan. Penyembuhan sebatas jasmani, orang sakit sembuh. Tapi kalau pentahiran, ada yang diminta orang ini. Dia sembuh secara jasmani, dia sembuh secara mental, dia sembuh secara sosial. Makanya pentahiran. Kok bisa, Pak? Kenapa dia katakan pentahiran? Kenapa dia nggak katakan penyembuhan? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Pada perjanjian lama, di hukum Taurat, dikatakan di imamat, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cobak-cabik. Rambutnya terurai. Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Dilanjutkan di ayat berikutnya, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Bisa kebayang ya, orang yang kena kusta itu terasing sedemikian rupa. Bukan hanya menderita secara fisik, tapi juga menderita secara mental. Karena peraturan pada zaman itu, dia harus berkata, saya najis, saya najis. Dan bahkan pakaiannya harus compang-camping. Dan bukan itu saja, dia terasing loh. Ada 3 sanksi yang dia dapatkan. Sakit secara jasmani, sakit secara mental, secara psikis, dan bahkan sosialnya juga sakit. Tapi ini luar biasa. Orang ini tidak ada yang ngantar untuk ketemu Yesus. Karena orang semua gak mau dekat dia. Kalau dekat dia bisa ketular. Jadi dia berusaha. Dengan rasa malu, rasa takut dihakimi orang. Dia berjalan cari Yesus. Dia sendirian dan begitu ketemu Yesus, dia bersujud menyembah Yesus. Dia bersujud dan dia bilang, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia tidak katakan jika Tuhan mampu. Tapi dia katakan jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Dalam kerendahan hatinya, dia punya harapan penuh dengan Tuhan. Tetapi ada hal yang menarik dalam perkataan dia. Dia percayakan kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Dia percayakan kuasa Tuhan yang mentahirkan. Tapi dia belum mengenal kasih Yesus. Dia belum mengenal kuasa kasih yang sempurna itu. Dia hanya mengenal kuasa penyembuhan. Dia hanya mengenal kuasa pentahiran. Tapi dia belum mengenal kuasa kasih Yesus yang begitu luar biasa. Next slide. Lalu Tuhan bilang begini. Lalu Yesus mengulurkan tangan, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saya mau tanya sekarang. Kalau Tuhan saat itu cuma berkata, jadilah engkau tahir. Tahir gak dia? Tahir. Firman Tuhan penuh dengan kuasa tidak? Ya. Tetapi perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Dia bukan menyembuhkan dahulu. Dia mengulurkan tangannya menjamah orang kusta itu. Ada sentuhan. Ada satu pemulihan hati. Di mana dia sendirian, ya, berjalan mencari Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa dia berusaha untuk mencari pentahiran yang dia tidak dapatkan di mana-mana. Yesus tidak memulihkan penyakitnya terlebih dahulu. Tapi Yesus memulihkan hatinya terlebih dahulu. Dalam kesendirian dia. Yang sudah lama dia terasingkan. Dia tidak pernah
memilih untuk dapat penyakit itu. Sekalipun mungkin pada saat itu dianggap najis, karena penyakit kusta adalah penyakit yang dianggap oleh imam berakibat dari dosa. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan pulihkan hatinya terlebih dahulu. Makanya Amsal mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan nyatakan kasih-Nya lewat sentuhan. Saya pernah melayani konseling pasangan suami istri, di mana suaminya di luar negeri kerja. Ya. Mereka masih terikat dalam pernikahan dan mereka hubungannya lewat video call. Lewat video call. Lalu saya nasihati mereka, jangan lewat video call. Yang namanya pasangan suami istri yang sudah dinikahkan secara kudus, perlu yang namanya sentuhan, kasih. Tidak bisa yang namanya pacaran jarak jauh. Tidak bisa, itu tidak boleh. Dalam konseling pernikahan juga diajarkan, bimbingan pranikah. Jadi ini adalah bentuk kasih Yesus dengan sentuhan. Ketika hatinya pulih, ketika Yesus menyatakan bahwa dia tidak jijik dengan orang ini, dia tidak anti dengan orang ini, barulah Yesus berkata, aku mau. Dia merespon jika Tuhan mau. Dia merespon aku mau. Lalu dia sembuhkan orang ini dengan berkata, jadilah engkau tahir. Setelah hatinya dipulihkan, fisiknya dipulihkan. Dan seketika itu juga orang kusta itu tahir. Ini sama dengan konsep keselamatan. Saya percaya kita semua mengenal Yesus, pada saat pertama kita mengenal Yesus, kita semua tidak tahir. Tetapi Yesus yang Maha Kudus, ketika kita katakan, saya mau Tuhan, saya mau tahir. Tapi mungkin kita tidak berani mengatakan karena kita merasa kita tidak layak. Kita hanya bilang, Tuhan, jika Tuhan mau, saya percaya Engkau dapat tahirkan aku, dan saya mau. Tapi saya tidak berani memaksakan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan menjamah kita. Dia menjamah kita. Kita penuh dengan dosa, kita kotor. Tapi Yesus yang Maha Kudus, Dia tidak terkontaminasi dengan dosa kita. Saya percaya pada saat itu ketika Yesus mau menyentuh orang itu, semua orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia mungkin terkejut. Tuhan jangan. Atau mungkin ada bilang, jangan Tuhan. Ada yang melarang dia atau gimana. Tapi itulah Tuhan. Karena orang yang biasa yang menyentuh orang kusta bisa tertular kusta. Tetapi Yesus yang Maha Kudus ketika menyentuh yang tidak tahir ini, maka yang tidak tahir ini menjadi tahir. Yesus yang Maha Kudus ketika memilih kita. Kenapa memilih kita? Ketika kita bilang, Tuhan jikalau Engkau mau, tahirkan saya. Dan Tuhan bilang, saya mau. Artinya kita nih terpilih. Katakan, saya dipilih. Maka Tuhan akan menyentuh tangannya ke kita. Bahkan saya rasa lebih daripada itu, Dia akan memeluk kita. Sehingga kita mulai merasakan kasih Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di sini, seketika itu juga tahir. Ketika kita berdosa, disentuh yang Maha Kudus, ya, menyentuh kita, maka apa yang terjadi? Saya percaya proses pengudusan itu akan berjalan sehingga kita menjadi tahir. Yang Maha Kudus tidak akan terkontaminasi dengan dosa kita. Tapi kita orang berdosa akan terkontaminasi dengan kekudusannya Tuhan. Jadi apabila kita merasakan ada
proses yang Tuhan izinkan, berarti kita dipilih Tuhan. Dan berarti Tuhan Yesus sedang menjamah kita, menyentuh kita dengan kasih-Nya, sehingga kita menjadi tahir. Amin. Jadi tidak ada yang namanya tidak baik dari Tuhan. Kalau sampai Tuhan izinkan sesuatu yang membuat kita, membawa kita kepada kekudusan, berarti Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus dekat dengan kita. Hatinya dipulihkan, fisiknya dipulihkan, tapi ada satu masalah yang belum selesai, yaitu kehidupan sosialnya belum dipulihkan. Sehingga, next slide, Tuhan Yesus berkata kepada orang ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada dua bagian perkataan Tuhan Yesus kepada orang kusta ini yang kemudian menjadi tahir. Yang pertama, jangan beritakan kepada siapapun. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi banyak gesekan antara pelayanan Tuhan Yesus dengan orang Farisi pada saat itu. Orang Farisi pada saat itu merasa dirinya kudus, merasa dirinya benar, merasa dirinya menjalankan hukum Taurat dengan taat. Tetapi Tuhan tahu isi hati orang Farisi itu. Bahwa setaat apapun, sekudus apapun, tetap ada hal-hal yang masih belum dilakukan seluruhnya. Sehingga Tuhan tidak mau mempermalukan mereka, tidak mau bergesek dengan mereka. Sehingga Tuhan bilang, jangan beritahukan dulu kepada siapapun. Cara Tuhan melayani, dia menghormati yang lain. Sekalipun kadang-kadang banyak orang tidak menghormati Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap menghormati. Itu pelayanan Tuhan Yesus dengan kasih. Dia tidak mau terjadi banyak gesekan. Karena pada saat itu orang Farisi dan ahli hukum Taurat ingin menyatakan kesalahan Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Dan lalu orang yang sudah tahir ini, orang kusta yang sudah tahir ini disuruh ke imam. Supaya apa? Imam menyatakan bahwa orang ini sudah sembuh. Ketika orang ini sudah sembuh sesuai dengan hukum Taurat yang berlaku, maka pemulihan kehidupan sosial orang ini akan terjadi. Dia akan diterima lagi oleh masyarakat banyak karena imam sudah menyatakan orang ini sudah tidak kusta lagi. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Dia tetap menghormati hukum Musa, tapi dengan cara hikmat yang benar, yaitu dalam kasih. Ini luar biasa cara Yesus melayani. Cara Yesus melayani bukan menghakimi, tapi cara Yesus melayani dengan kasih. Dia pulihkan dulu hatinya, dia pulihkan jasmaninya, kemudian dia pulihkan kehidupan sosial. Sehingga orang ini akan menjadi saksi yang hidup. Itu cara Tuhan Yesus. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang sudah jadi Kristen terlalu lama dan terlalu tua, tapi mereka tidak mengerti tentang kasih ini. Padahal sebenarnya kalau kita ikut Kristen, berarti kita harus mengikuti teladan Yesus. Bagaimana cara Yesus melayani? Itu dengan kasih. Percayalah, kasih memulihkan. Amin. Saya mau kesaksian dulu. Seiring dengan khotbah ini, sebenarnya Tuhan berbicara sama saya. Dia ingatkan saya ketika saya dulu persis seperti orang kusta ini. Dalam arti kata kusta rohani. Saya banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Sekalipun saya tahu tentang Tuhan, saya tahu tentang gereja, tetapi banyak hal yang tidak benar yang saya lakukan.
Banyak sekali. Bahkan lebih daripada itu, karena saya diberkati dalam dunia marketplace, saya banyak melakukan hal-hal seperti Paulus. Kalau Paulus dulu waktu jadi Saulus, dia menganiaya banyak orang Kristen. Bahkan membunuh, benar? Tapi kalau saya sekarang membunuh, saya ditangkap polisi dong. Tapi saya membunuh rohaninya. Banyak yang Tuhan kirimkan penginjil-penginjil untuk membawa saya kepada pertobatan. Tapi tahu apa yang saya lakukan? Saya bawa penginjil-penginjil itu ke tempat-tempat yang tidak benar, saya bayarin semuanya. Oh, mau apa? Mau bir? Saya belikan. Mau hal-hal yang lain yang lebih daripada itu, saya bayarkan. Apa yang terjadi? Beberapa penginjil yang coba menginjili saya, akhirnya mereka juga ikut terjebak dalam kenikmatan marketplace saya. Jadi kalau kita dulu ketemu sama orang bisnis dari Malaysia datang, ya, ada dari China juga. Jadi kalau saya tingkatnya sudah tingkat dunia. Tuhan izinkan saya, tapi dalam hal yang negatif. Saya banyak membunuh rohani para penginjil pada saat itu. Dengan apa? Kekuatan uang. Makanya saingan Tuhan apa? Mamon. Itu benar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan coba-coba ngegampangin masalah uang. Itu saingan Tuhan yang terbesar. Saya gunakan kekuatan saya gunakan kuasa saya dengan uang. Saya buat mereka semua mati rohani. Bahkan terakhir kemarin saya sudah bertobat. Saya sudah jadi seorang pendoa syafaat waktu sebelum jadi pengembala. Mereka telepon saya, "Bro, kita gak ke diskotik lagi." Penginjil. Saya yang nasihatin dia, "Bertobat bro, saya sendiri sudah bertobat sekarang." Ini kesaksian kisah nyata. Ya, sampai sekarang saya merasa berdosa di hadapan Tuhan. Jadi, ketika kita mencari Tuhan, kita tidak perlu tahir dulu baru cari Yesus. Tapi Tuhan Yesus akan terima kita apa adanya. Pada saat kita tidak tahir, kita cari Yesus, Yesus akan mentahirkan kita. Gak usah kita tunggu kudus dulu, baru cari Yesus. Gak akan bisa. Tapi yang maha kudus ini, yaitu Yesus namanya, dia bisa menguduskan kita. Ya. Ingat kata-kata saya, kasih Yesus luar biasa. Kalian harus sadari ini. Ketika kalian menyadari ini, percayalah, kita akan tahir. Tahir hatinya, tahir rohaninya, tahir jasmaninya, tahir sosialnya. Disitulah kita bisa jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Ingat, kasih Tuhan luar biasa. Kasih Tuhan sungguh luar biasa. Kalau dia bisa pulihkan saya dari orang yang tidak baik, sampai Tuhan pakai jadi alatnya, saya percaya Tuhan yang sama bisa pulihkan kita semua. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu sebagai salah satu bentuk bahwa kita sadar Tuhan Yesus sayang sama kita. Kita tahu Tuhan Yesus punya kuasa. Sama seperti orang kusta tadi. Aku tahu Tuhan, Engkau mampu membuat aku tahir. Tetapi dia tidak tahu tentang kasih Yesus. Makanya dia katakan, jika Tuhan mau. Padahal saya percaya Tuhan mau. Ada satu kehilangan kepercayaan kasih. Krisis kasih. Dan inilah yang Tuhan mau nyatakan hari ini. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Bapak Ibu saya undang mungkin berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Sucikan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan
besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Dalam keterbatasan kami, dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau terima kami apa adanya. Terima kasih Bapak yang baik. Terus Kau berkati jiwa-jiwa yang Kau percayakan di tempat ini. Kami percaya ada pentahiran, ada pengudusan, sehingga mereka akan Kau pakai menjadi alat untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Jadikan kami berharga di hadapan. Terus bentuk kami, terus promosikan kami. Kami percaya ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan untuk membuat kami layak di hadapan. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu secara khusus. Biarlah firman yang ditabur menjadi firman yang hidup. Kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Mereka mengalami kasih yang sempurna, mengalami kuasa yang tercurah, yaitu kuasa Roh Kudus yang memulihkan, bahkan membawa mereka berjalan seiring dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka di tahun ini keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tapi semuanya berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Saya percaya Tuhan, mereka juga mempunyai roh takut dan tatakan Tuhan, menghormati Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan mereka Tuhan, ajarkan mereka untuk lebih hormat dan takut akan Engkau. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Allah segala ilah, Raja segala raja. Hidup kami di tangan. Bentuk kami, perbaharui kami untuk menjadi ciptaan baru yang semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berusia 12 tahun dan yang sudah percaya kepada Yesus. Ada yang belum dapat perjamuan kudus, silakan diambil perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kita disatukan dengan Yesus. Supaya kita ingat akan Dia, akan kasih-Nya yang luar biasa, akan pengorbanannya buat kita. Dia rela di kayu salib, supaya kita layak di hadapan Bapa di sorga. Kematiannya sungguh berharga. Nyawanya diberikan buat kita, sehingga kita layak di hadapan Allah. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus cek, periksa keadaan diri kita masing-masing. Kita lihat diri kita masing-masing. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan kepada kita, ada hal-hal yang belum beres sama Tuhan, kita tidak melakukan firman Tuhan,
kita menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Dan Roh Kudus ingatkan hari ini, minta ampun sama Tuhan. Bersihkan hati kita sehingga kita dapat berkat yang terbaik dari sorga. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni hamba-Mu, ampuni anak-anak-Mu, ampuni jemaat yang bekerja, ampuni kami semua, ampuni. Jangan Kau ingat dosa dan pelanggaran kami, tapi ingatlah kami dengan kasih setia pada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pasti Jesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan saudara tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkannya bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan. Saya percaya melalui perjamuan kudus ini mereka semua dimateraikan menjadi anak-anak yang terpilih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka mendapat berkat Abraham, diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Terus jadikan mereka menjadi pemenang dan terus mempunyai semangat untuk bangkit karena Tuhan yang memberi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah
yang sempurna, berkat keselamatan, berkat pengudusan, berkat kesehatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat Abraham, Isa, dan Israel, dan bahkan kasih karunia dari Bapa di surga yang melimpah-limpah, dan shalom dari Bapa di surga yang melimpah-limpah melalui Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Sebagai orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.